Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Sepuluh rumah toko di Mimika ludes terbakar. Pemkot Jayapura pindahkan 33 pasien COVID-19 ke kapal. Seluruh siswa dan guru telah divaksin, SMA YPK Merauke gelar belajar tatap muka. Sepuluh rumah toko di Jalan Yosudarso Mimika Selasa lalu dilahap si jago merah. Hembusan angin kencang menyebabkan api terus menyala dan menghanguskan seluruh bangunan ruko. 4 mobil pemadam kebakaran milik Pemda dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak meluas. Pemilik ruko berusaha menyelamatkan sebagian barang-barang berharga mereka, dibantu warga sekitar. Saksi mata mengatakan api diduga berasal dari ruko yang terletak di bagian tengah, lalu membesar dan merambat ke 9 bangunan lainnya. Hari ini telah terjadi kebakaran di ruas Jalan Yosudarso dekat Hotel Serayu. Terdapat 12 ruko, yang mana seluruh ruko terbakar habis. 3 ruko yang bisa diselamatkan. Titik awal mula daripada kebakaran ini, api masih sementara setelah kita padamkan. Nanti dari reskrim yang akan melakukan oleh TKP, sehingga kita bisa mengetahui bahwa sumber apinya itu awalnya dari mana. Namun diperkirakan tadi sumber api masih kalau tidak salah di tengah, ruko bagian tengah, di bagian jualan-jualan pakaian bayi. Awalnya dari situ, tapi untuk pastinya nanti dari reskrim yang lakukan oleh TKP. Untuk saat ini lagi dilakukan pemadaman dari dinas pemadam sendiri, kemudian dibantu dari Polres Kabupaten Kenal. Kebakaran hebat itu menjadi tontonan warga. Polres Mimika juga mengerahkan mobil water cannon. Akibat kebakaran ini, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. 12 Ondowafi atau kepala suku di kota Jayapura menyatakan sikap mendukung suksesnya pesta olahraga PON ke-20 yang akan dilangsungkan di Papua. Perhelatan PON tinggal 1 bulan lagi. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh panitia termasuk merangkul seluruh kepala suku di kota Jayapura agar tidak ada lagi kasus penyegelan lokasi pertandingan atau venue yang terjadi beberapa waktu lalu. Dukungan ke-12 kepala suku ini disampaikan langsung ke Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano di rumah Ondowafi, Shores Awi. Ya, tadi dia statement yang tadi kami bacakan itu sudah mengajak dan sudah mewakili. Ya, sebab kami Ondowafi itu sebagai representasi dari masyarakat adat. Dan itu bukan hanya masyarakat adat Port Numbai, tapi semua warga yang berdomisili di kota Port Numbai itu hukumnya wajib. Ya, tentu kami akan sosialisasi dan secara adat Ondowafi itu sebagai representasi dari masyarakat adat dan apa yang sudah disampaikan itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Mereka juga mendukung kami 3 supaya PON ini sukses, aman, damai. Dan luar biasa respon dari Ketua LMA dan Bapak Ondowafi. Mereka telah membuat sikap pernyataan mereka untuk mendukung PON ini. Dan saya harapkan masyarakat adat juga mendukung. Tidak ada pemalangan dan ada hal-hal yang kita bicara, mari kita dua bicara. Kalau itu proses itu secara tuntutan mereka itu kepada pemerintah, akan kita lanjutkan kepada mereka. Kita bantu untuk mendorong, melanjutkan supaya menyelesaikan. Tapi kita juga akan melakukan pendekatan. Mungkin ada sekapur siri atau Siri Pinang untuk mereka. Para Ondowafi atau kepala suku menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama menjaga keamanan dan ketertiban demi suksesnya PON ke-20 di Papua.
Sebelumnya, akibat kisruh tanah ulayat, sekelompok masyarakat adat di Jayapura sempat menyegel venue akuatik di Kompleks Stadion Lukas NMB, Kampung Harapan, Sentani. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia wilayah Papua menargetkan 3 medali emas di perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 nanti. PBVSI Papua sudah mempersiapkan 34 atlet voli indoor dan pantai yang saat ini sedang mengikuti pemusatan pelatihan di Sentul, Bogor dan di Pantai Nusa Lembongan, Bali. Tim voli Papua bisa menyumbang 3 medali emas, mudah-mudahan. Target kan? Boleh kan kita punya target kan? Nah, kesiapannya saya mungkin dalam waktu dekat 2 minggu ke depan kita sudah membawa pulang setelah pertandingan di Jakarta eksibisi. Kita bawa pulang tim voli kita untuk bisa melakukan uji coba lapangan sekalian di sini di tempatnya langsung sehingga pada saat pertandingan nanti tidak terlalu kaku. Nah, kita kan ada 3 deh, tim putra putri baik pola ini indoor maupun outdoor termasuk pantai. Nah, kita berharap kita bisa memberikan kontribusi. Berikutnya nomor antrian panggilan nomor antrian Fakir yakin Papua bisa menunjukkan prestasinya dan bersaing dengan daerah lain. Pekan Olahraga Nasional ke-20 digelar 2 hingga 15 Oktober mendatang di 4 klaster yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Mimika. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Berbagai bantuan pemerintah untuk warga terdampak PPKM dinilai belum merata. Sebagian warga Merauke mengaku belum mendapatkan bantuan sepeser pun. Padahal mereka mengaku sangat kesulitan karena tidak bisa mencari nafkah akibat kegiatan dibatasi. Berta, Ibu tinggal di mana, Ibu? Sudah mati, ya. Ibu, Ibu sudah cek nama? Sudah, terus tidak ada nama? Tidak ada nama. Sudah sejak kapan Ibu dapat bantuan? Belum pernah dapat ya? Tidak, ini mewakili saja. Oh, mewakili saya. Sudah meninggal. Tapi tidak ada juga ya? Iya. Sudah cek nama ya? Iya, sudah. Sudah cek di kantor lurah kah, di RT? Semua tidak ada. Semua tidak ada juga? Iya. Nama juga? Iya. Ada nama tidak? Tidak ada. Tidak ada. Terus sudah cek nama di lurah kah, di mana, di RT? Tidak ada. Tidak ada juga? Iya. Ibu selama ini sudah pernah dapat bantuan? Tidak ada. Tidak pernah dapat juga ya? Iya. Sampai dengan sekarang ini? Iya. Saat ini Merauke sedang menerapkan PPKM level 4 karena jumlah warga yang terpapar COVID-19 masih tinggi. Namun banyak juga warga yang menderita karena tidak bisa mencari nafkah akibat aktivitas dibatasi hingga pukul 8 malam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah Kota Jayapura secara resmi mengoperasikan KM Tidar milik PT Pelni Indonesia sebagai tempat isolasi terpusat pasien COVID-19. Menggunakan bus, 33 pasien COVID-19 ini dipindahkan dari Rumah Sehat LPMP Kota Raja ke KM Tidar untuk menjalani isolasi mandiri. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano mengatakan saat isolasi mandiri, pasien juga bisa berekreasi di KM Tidar, sehingga mereka bisa segera pulih. 89 yang semua di rumah masing-masing. Ya ini kita tidak bisa paksakan mereka. Kalau di rumah itu ada kamar sendiri, ada WC-nya sendiri, bisa. Tapi kalau dia terkumpul dalam suatu keluarga, paling akan menyebar kepada satu rumah itu. Kalau boleh kami sarankan mereka bisa isolasi di kapal ini karena kapasitasnya itu 924 kapal ini. Dan kita pisahkan laki-laki itu sendiri, perempuan sendiri. Dan semua kapasitas dalam kapal ini kita sediakan. Kita sediakan bantal, selimut, tempat kebutuhan untuk mandi, dan juga ada vitamin, obat-obatan, dan juga tadi banyak sumbangan donasi dari pihak yang ingin membantu ini. Ada juga kita lengkapi, kita menambah televisi supaya mereka bisa nonton, ada 4 buah televisi, juga ada dispenser, mereka bisa membuat air panas, kopi, teh, dan lain-lain, kita penuhi.
Selama tahun 2020 lalu, pemerintah telah mengeluarkan biaya 6 miliar rupiah untuk menyewa tempat isolasi bagi pasien COVID-19. KM Tidar yang dijadikan tempat isolasi terpusat dapat menampung hingga 929 pasien. Dengan penambahan tempat karantina terpusat ini diharapkan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Dari Kota Jayapura, Hendra melaporkan. Dalam sepekan ini, Dinkes mencatat penurunan kasus positif COVID-19 secara signifikan. Penurunan juga terlihat dari jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Saat ini pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit berjumlah 162 orang. Sebelumnya jumlahnya mencapai lebih dari 400 pasien. Begitu juga dengan pasien yang meninggal dunia, saat ini rata-rata hanya 1 hingga 2 orang per hari. Saya selalu kemarin ketika ditanya, ketika kasus ini peningkatan tiap hari cukup tinggi, maka proporsi orang yang sedang atau sakit berat itu juga pasti akan meningkat. Nah, kalau kita melihat kan dalam 1 minggu ini ada sedikit tren penurunan temuan kasus harian tiap harinya, kan gitu. Dengan kasus harian penemuan kasus barunya positifnya menurun, tentu proporsi orang yang sakit sedang atau sakit berat juga menurun. Otomatis orang yang meninggal juga akan potensinya menurun, kan gitu. Selain itu, ya mungkin aja dengan pelaksanaan vaksinasi yang sementara kita galakan, di mana sampai dengan hari ini mungkin sudah sekitar 60% masyarakat yang sudah 50% masyarakat yang sudah tervaksinasi, ya mungkin itu akan berpengaruh terhadap imunitas kelompok yang ingin kita capai, kan begitu. Nah, dengan imunitas kelompok yang baik, masyarakat sudah banyak terlindungi dengan program vaksinasi ini, kekebalan atau imunitasnya sudah didapat. Kita akan menekan kasus-kasus yang proporsi kasus-kasus yang sedang atau berat tadi. Karena itu kan tujuan vaksinasi. Nah, dengan kita mengurangi proporsi atau orang yang COVID dengan sakit sedang atau berat, tentu saja itu akan mengurangi jumlah kematian. Menurunnya jumlah kasus COVID-19 saat ini karena penerapan PPKM level 4 dan banyaknya warga yang sudah divaksin, sehingga mereka yang terpapar tidak mengalami gejala berat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan pelajar Rabu kemarin divaksin COVID-19 di SMA Negeri 2 Jayapura. Pemkot belakangan ini gencar melakukan vaksinasi terhadap pelajar agar proses belajar tatap muka bisa segera dilangsungkan. 150 pelajar ini divaksin setelah sebelumnya diperiksa apakah menderita komorbid yang bisa membahayakan kesehatannya. Untuk melakukan vaksin door to door. Kenapa? Karena kita berharap nanti dari anak-anak sekolah ini, kita punya siswa ini, mereka bisa menjadi duta vaksin. Nanti mereka lah yang biar nanti menceritakan di rumah, di keluarga, mereka juga menceritakan di lingkungan, mungkin sesama teman, dan mungkin lagi lebih luas, di mana mereka bermain, mereka bisa menyampaikan bagaimana rasanya vaksin, baik vaksin pertama maupun vaksin kedua. Nah, jadi makanya kenapa saya bilang siswa ini baru nanti menjadi duta vaksin, khususnya kita di tanah Papua. Hari ini kan kita mulai dari SMA 2, sekarang ini SMA 2 juga menjadi vaksin kedua. Nanti kita pindah ke SMA 4, SMK 3, ke Waena, dan minggu depan itu mungkin nanti lebih besar lagi kita lakukan di Kampung Harapan, ada beberapa SMA di sini. Sama SMP di Sentani kita gabung jadi satu sini. Pelaksanaan vaksinasi door to door dengan lembaga pendidikan ini kita akan kembangkan terus karena saya berharap mereka lagi menjadi duta vaksin. Berarti hampir 50-an sekolah ada general targetnya sampai September. Kami terserah dari Dinas Pendidikan, dialah yang nanti mengkoordinasikan semua sekolah SMP maupun SMU. Dari Polda akan bekerja sama. Nah, kalau memang kami kurang, kami akan meminta bantuan ke teman-teman lain, baik dari Dinas Kesehatan maupun dari TNI. Polda Papua sendiri nanti untuk vaksin berikut yang di Kampung Harapan kita akan menggunakan
vaksinator relawan. Fasilitator relawan itu ada sekitar, dari Polda Papua kita diminta 200, kita sudah menyiapkan 105. Yang lebihnya nanti dengan relawan kita bekerja sama dengan Mabes Polri. Jadi kita menyiapkan 200, kalau nanti 300 nggak apa-apa. Kapolda langsung memantau vaksinasi dan meminta pelajar tetap menerapkan protokol kesehatan karena pandemi masih mengancam. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Seluruh siswanya telah divaksin, sekolah akhirnya bisa melakukan belajar tatap muka. Belajar tatap muka di SMA YPK Merauke ini digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Mereka mengaku senang karena tidak mengikuti pelajaran secara daring, karena menurut mereka belajar daring sulit dicerna. Lama belajar daring di rumah ya. Nah sekarang belajar tatap muka. Maria senang yang mana? Saya lebih senang belajar dari sekolah tatap muka karena lebih paham gitu, karena ibu guru menjelaskan kita lebih paham daripada kita di rumah cuma diberikan tugas tapi tidak paham gitu. Oh, jadi lebih senang tatap muka ini ya? Sekarang kok senang belajar dari rumah atau belajar tatap muka begini? Lebih senang belajar tatap muka. Kenapa? Di sekolah. Karena kita lebih paham, karena guru-guru jelaskan. Kalau belajar daring atau tugas-tugas di rumah kita tidak paham karena tidak ada penjelasan begitu. Oh gitu. Vaksinasi pelajar masih terus dilakukan di seluruh sekolah di Merauke. Belajar tatap muka bisa digelar jika seluruh pelajar dan guru telah divaksin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Suksesnya program vaksinasi sangat bergantung pada kesadaran warga. Namun di Merauke, saat ini masih banyak warga yang takut divaksin. Mereka teracuni berita bohong atau hoaks yang menyebutkan vaksin justru berbahaya bagi manusia. Bupati Merauke meminta warganya agar tidak mempercayai berita bohong tersebut. Ia menghimbau warga segera datang ke gerai vaksinasi yang sudah disediakan karena vaksin justru bisa menyelamatkan orang dari kematian. Omongan yang tidak benar. Ada yang bilang vaksin itu buat mandul. Ada yang bilang vaksin itu khusus untuk orang Papua. Kamu lihat semua orang yang vaksin. Bukan cuma orang Papua yang vaksin. Dengan obat yang sama. Ada Sinovac, mungkin ada Nusantara. Yang sekarang di Merauke pakai obat Sinovac. Semua, orang Papua maupun non-Papua semua vaksin. Jadi tidak ada cerita bahwa ini khusus untuk bunuh orang Papua. Itu tidak ada cerita sama sekali. Itu orang yang sengaja buat cerita begitu supaya kamu mati semua cepat. Jadi jangan percaya orang. Kamu dengar yang saya omong karena saya orang Papua. Jadi harap semua datang vaksin. Di Makaling, di Okaba kemarin waktu saya keliling dengan pesawat, ada cerita bahwa vaksin itu untuk kasih mandul orang, laki-laki atau perempuan, semua masuk hutan. Ini tidak benar. Sekarang di Okaba yang terpapar sudah hampir 14 orang. Harus percaya, vaksin itu akan menambah Anda sehat dan Anda kebal terhadap corona. Walaupun corona kena Anda tidak akan sengsara sekali. Anda percaya sama saya? Saat ini banyak beredar isu sesat yang mengatakan vaksinasi bisa menyebabkan kematian. Berita hoaks inilah yang menyebabkan program vaksinasi berjalan lambat di Merauke. Pemerintah harus lebih aktif lagi mensosialisasikan pentingnya vaksinasi di masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Kesehatan Merauke terus memvaksin warga yang digelar di Gor Hiatsai Rabu kemarin. Antrian cukup panjang karena antusiasme warga tinggi. Warga sudah datang sejak pukul 6 pagi, padahal baru dibuka pukul 8. Dinkes menyediakan 300 dosis vaksin merek Sinovac. Untuk golongan apa ini? Ini vaksinasi umum ya, kita langsung menerima semua sasaran, mau dewasa, mau remaja, maupun lansia atau perubahan. Nah di GOR ini ada dari Dokes, ada dari Dinkes, ada dari Puskesmas Karanggindah. Sasaran vaksinnya berapa banyak, Ibu? Ya? Sasaran vaksinnya ini berapa dosis disiapkan?
Kalau ada banyak kita layani semuanya. Sekarang ketersediaan vaksin sudah cukup banyak ya. Jadi. Tapi waktunya Bu Titin enggak mengganggu untuk waktunya mungkin kita sampai dengan jam 3. Jam 3 gitu ya. Ini sampai kapan dilakukan untuk vaksinasi bagi warga seperti ini, Bu? Sampai kita mencapai sasaran. Sasaran itu ya? Iya, 75 atau 80%. Kalau bisa seluruh masyarakat Merauke kita vaksinasi. Saat ini 60% warga Merauke telah divaksin. Pemda menargetkan 150.000 warga divaksin sebelum Oktober. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabe.